Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Vale dalam materi Al-Quran Hadis untuk kelas 8 semester 2 untuk yang bab ke-6 dengan tema Kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Baiklah anak-anak, sebelum kita menuju materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada bab yang ke-6 ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, memahami isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian untuk keterampilannya, siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan dunia dan akhirat, dan juga mengomunikasikannya. Anak-anak yang kami banggakan, dalam menyikapi kehidupan dunia, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kehidupan atau kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana bekalnya di akhirat. Tapi ada juga yang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Nah, orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan, yang bisa juga disebut dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, sebagai tugas kita sebagai seorang muslim mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal abadi, yaitu akhirat. Kita sebagai umat Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Maka hendaknya menjadikan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari hadis riwayat tersebut. Hadis tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri." Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku.
Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Wa aslih li akhirati allati hi ilaiha ma'adi, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Waj'alhal hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap umat, setiap hambanya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka berdoalah kepadanya, dan Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzi yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu, akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa setiap hambanya, dan Allah melaknat bagi orang-orang yang sombong diri karena tidak mau berdoa. Berdoa hal yang mudah, kenapa tidak mau? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan bahwa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama orang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupan di dunia dan di akhirat. Sudah selayaknya kita memohon agar selalu dapat pertolongan Allah dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, dengan semakin baik ibadah kita, dengan semakin baiknya diri kita terhadap sesama, maka menjalankan kehidupan dunia ini pun juga akan semakin baik. Tetapi juga sebaliknya, jika kita kurang ibadahnya, kurang sedekahnya, kurang bersosialisasinya, maka ya kehidupan kita pun juga akan kurang baik. Nah, sebagai jalan untuk perbaikan agama, Allah memedomani Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah pedoman hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam menjalankan kehidupan dunia, pada dasar dan intinya kita harus berpegang teguh dengan aturan atau pedoman Al-Quran dan juga hadis. Insya Allah selama kita mempelajari Al-Quran dan hadis, hidup kita akan semakin menjadi lebih baik.
Yang kedua yaitu, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik. Meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat. Meminta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Meminta kebutuhan dunia baik sandang, pangan, papan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah. Meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadikan tenang dan tentram dalam dunia. Anak-anak, tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat. Surga adalah puncak cita-cita seorang muslim. Maka seorang muslim berpendirian pada kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan mereka meyakini bahwa cinta dunia hanya akan membawa bencana. Kita memang harus benar-benar mempersiapkan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang ibadah. Untuk apa kita bergontok-gontokan? Untuk apa kita mencari kehidupan, kebahagiaan dunia kalau akhirat kita terlupakan? Yang ketiga yaitu, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana adalah tempat kembaliku. Ini adalah permintaan hamba kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat mengantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Apa yang telah diberikan kepada kita tidak lain tidak bukan hanya jalan untuk menuju akhirat. Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai teman, kita mempunyai baju, kita mempunyai buku, kita mempunyai teman, dan lain sebagainya. Apapun yang kita miliki, kita berdoa agar semua hal tersebut mengantarkan kita menuju kebahagiaan di akhir. Kemudian, ya Allah, jadikan hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Dan yang kelima, si kandungan dari hadis tersebut, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Nah, dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kesalahan, kejahatan, kekeliruan kita selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, betul-betul dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan harapan kita, doa kita semuanya, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita bisa mendapatkan hal itu. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, untuk tugas kalian, yang pertama, jelaskan maksud doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Apa maksud daripada doa ini yang telah oleh tadi jelaskan. Dan juga jelaskan maksud doa waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Silakan ditulis di buku kalian, disimpan terlebih dahulu seperti biasa. Nanti di akhir bab akan dikumpulkan di e-learning masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.